Oke, selamat pagi. Ya, selamat pagi semuanya. Salam sejahtera buat kita semua ya. Alhamdulillah hari ini hari Senin pagi ya. Dari dini hari kita sudah dilanda hujan ya. Wilayah saya alhamdulillah dari dini hari tadi pagi sudah hujan. Terus kemudian ini juga diguyur hujan lagi. Pagi ini Masya Allah benar-benar perjuangan. Oke. Baik. Gimana kabarnya pagi ini kawan-kawan semua? Alhamdulillah. Bu. Alhamdulillah. Baik, Bu. Baik, alhamdulillah. Safira sehat, Frederika sehat, Kartika, Silva, Kinan, Sandri juga ya. Alhamdulillah. Ini masih pada di tempat kerja atau di rumah nih? Masih di tempat kerja, Bu. Insyaallah, semangat banget. Masih di kantor, Bu. Iya, nggak apa-apa. Sambil menyimak, sambil menikmati suasana di kantor. Baik ya kawan-kawan semua. Hari ini kita satu materi lagi ya tentang akuntansi leasing. Oke, teman-teman bisa lihat bahwa ya seiring perkembangan waktu ya kan zaman dan perekonomian di Indonesia, permasalahan yang melibatkan leasing itu semakin banyak dan kompleks. Ya, jadi dari mulai jenis leasing yang simple, sederhana sampai yang rumit. Gitu. Kadang kan ada kita misalkan kredit barang nih, motor atau mobil ya, kendaraan. Terus kendaraan itu kita sewain lagi ke orang gitu kan. Ya kan? Biar apa? Biar muter gitu loh. Ada penghasilan lah sehingga kita bisa membayar angsurannya seperti itu. Nah, itu makanya dari yang sederhana untuk pemakaian sendiri ya kan sampai yang rumit ya. Kita udah beli leasing, beli secara leasing ya. Beli menggunakan leasing terus kemudian barang itu kita sewakan lagi gitu, misalnya kita pindah tangankan misalnya entah dijual atau apa dan lain sebagainya. Nah, sehingga ya perbedaan jenis leasing menyebabkan perbedaan dalam pengungkapan laporan keuangan, perlakuan pajak dan akibatnya pada PPh badan akhir tahun. Oke, impact-nya seperti itu. Oke, kalau kita lihat ya istilahnya ini ya definisi sewa guna usaha ya menurut PSAK. Sewa guna usaha itu bahasa kerennya ya atau inteleknya ini adalah leasing. Ya mungkin teman-teman udah paham lah leasing itu ya kan, karena kan sehari-hari pasti dalam keseharian kita ya menggunakan leasing seperti itu. Entah kredit motor, mobil ya kan, atau handphone dan lain sebagainya. Kan barang-barang elektronik, furniture kan bisa dan lain sebagainya. Merupakan suatu perjanjian di mana lessor memberikan hak kepada lessee untuk menggunakan suatu aset selama periode waktu yang disepakati. Nah, sebagai imbalannya lessee melakukan pembayaran atau serangkaian pembayaran kepada lessor. Oke. Ini yang dimaksud dengan sewa guna usaha. Nah, dari sewa guna usaha tadi kemudian diklasifikasikan ya, ada yang dalam bentuk finance lease dan operating lease. Kenapa? Nanti ini berbeda untuk perlakuan pencatatannya, perlakuan pajaknya dan lain sebagainya. Gitu. Ada yang memungut PPN saja, ada yang memotong PPh pasal 23-nya saja dan lain sebagainya. Jadi ini yang membuat perbedaan sehingga dibuatlah sebuah klasifikasi di sini. Oke, dalam finance lease ya, sewa yang mengalihkan secara substansial seluruh resiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan suatu aset. Hak milik pada akhirnya dapat dialihkan. Jadi finance lease ini akhirnya ketika sudah selesai ya bisa jadi hak miliknya berpindah tangan gitu. Nah, tapi berbeda dengan operating lease. Ya,
sewa selain pembiayaan ya, perusahaan sewa membeli barang modal ya, atau capital ya. Dan selanjutnya disewakan kepada penyewa guna usaha. Tadi saya bilang ya, dia membeli barang modal kapitalis, tapi nanti selanjutnya disewakan kepada penyewa guna usaha. Oke. Nah, sehingga dari klasifikasi tadi menimbulkan sebuah kriteria yang diatur di dalam Financial and Accounting Standard Board ya, statement number 13, accounting for lease. Nah, finance lease ya menjelaskan bahwa penyerahan kepemilikan ya, opsi pembelian dan masa sewa guna usaha itu sama dengan atau lebih dari 74% masa manfaat. Dia bisa lebih ya. Dan nilai sekarang pembayaran sama dengan atau lebih dari 90% nilai wajar. Oke, sedangkan operating lease dia tidak ada penyerahan kepemilikan, terus dia juga tidak ada opsi pembelian ya. Terus dia juga masa sewa guna usahanya kurang dari 74% masa manfaat ya. Dari masa manfaat. Nah, kemudian nilai sekarang pembayarannya itu kurang dari 90% nilai wajar. Jadi ada plus minusnya antara sewa guna usaha ini ya. Selanjutnya adalah kalau kita lihat lagi ya dari sisi finance lease bahwa aset yang dimiliki dicatat sebagai piutang sewa. Oke. Nah, nilai piutang sewa dalam neraca disajikan sebagai atau sebesar investasi sewa neto saja. Maksudnya adalah nilai investasi sewa bruto dikurangi dengan penghasilan pembiayaan tangguhan. Oke. Nah, sedangkan sewa operasi, aset yang dimiliki dicatat sebagai aset tetap. Oke, pembayaran yang diterima dicatat sebagai pendapatan sewa yang diakui dengan dasar garis lurus selama masa sewa. Nah, terus kemudian dalam biaya berlangsung awal terkait sewa operasi ditangguhkan dan diamortisasi selama masa sewa. Oke, jadi dia istilahnya diamortisasikan, bukan disusutkan, tapi diamortisasikan. Oke. Nah, kalau finance lease, aset sewa pembiayaannya dicatat sebagai aset tetap. Ya, kemudian jumlah yang dikapitalisasi adalah nilai wajar aset pada awal masa sewa. Ya, dan fasilitas pembiayaan dicatat sebagai liabilitas atau utang sewa. Ya. Terus kemudian beban yang terkait sewa adalah beban bunga dan beban penyusutan. Sedangkan sewa operasi atau operating lease pengakuan beban sewa selama masa sewa. Oke, beban periodik harus diakui dengan garis lurus. Informasi sewa guna usaha diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Oke, nanti kita bisa lihat perbedaan pada saat kita melakukan penjurnalan nanti. Ya. Nah, jadi dari kriteria tadi, dari klasifikasi tadi ya, maka pelaksanaan transaksi sewa guna usaha itu bisa secara langsung atau direct lease maupun tadi sell and lease back. Jadi jual dan sewa balik. Seperti itu. Nah, kalau direct lease itu dalam transaksinya sewa usaha langsung penyewa guna usaha atau lessee ya belum pernah memiliki barang modal yang menjadi objek sewa, sehingga terdapat option atau pilihan ya kepada penyewa guna usaha lessee ini untuk membeli barang modal karena tadi untuk finance lease ya dia ada opsi pembelian tadi kan ya. Bisa di akhir ketika selesai di akhir barang itu bisa menjadi hak milik ya pemindahan hak milik seperti itu. Nah sementara untuk sell and lease back-nya ya di operating lease ini bagi pihak lessee terlebih dahulu menjual barang modal yang telah dimilikinya kepada lessor.
Dan barang modal yang sama kemudian dilakukan kontrak sewa antara lessee sebagai pemilik semula dengan lessor. Nah, jadi begitu. Ini sell and leaseback. Oke. Nah, dari tadi yang sudah saya jelaskan tadi ya, sehingga kriteria sewa guna usaha itu ada 2. Ya, sewa guna usaha dengan hak opsi atau yang disebut dengan finance lease tadi, dan sewa guna usaha tanpa hak opsi atau operating lease tadi. Ya, yang setelah kita jelaskan tadi bagaimana klasifikasinya ya, bagaimana kriterianya dan bagaimana pelaksanaan transaksinya. Nah, kedua kriteria ini ya, ini ada misalkan untuk hak opsi dulu ya, untuk yang finance lease. Jumlah pembayaran selama masa sewa guna usaha pertama ditambah nilai sisa barang harus dapat menutup kos barang dan profit lessor. Masa manfaatnya ya atau masa sewanya itu minimal sekali adalah 2 tahun untuk barang modal golongan 1 atau kelompok 1, ya 3 tahun untuk kelompok 2 dan 3, dan 7 tahun untuk barang modal kelompok bangunan. Oke. Nah, di dalam finance lease ini terdapat perjanjian yang memuat hak opsi bagi lessee. Oke. Gitu ya. Sementara ya, kalau sewa guna usaha tanpa hak opsi, dia jumlah pembayaran selama masa sewa guna usaha pertama tidak dapat menutup kos barang ditambah profit lessor. Dan perjanjiannya tidak memuat hak opsi bagi si lessee tadi. Oke, itu perbedaannya. Sehingga menimbulkan sebuah ya perlakuannya. Bagaimana sih perlakuan finance lease? Nah, kalau di finance lease atau si lessor-nya ini ya, penghasilannya itu disebut sebagai objek PPH. Maksudnya gimana? Di situ ada imbalan jasa sewa guna usaha dari pendapatan bunga yang dihitung dari seluruh pembayaran sewa guna usaha dikurangi dengan angsuran pokok. Oke. Nah, terus si lessor ini tidak diperbolehkan menyusutkan aktiva tetap, ya, menyusutkan aktiva yang disewakan. Itu nggak boleh. Nah, terus kemudian lessor ini harus membentuk dana cadangan piutang tak tertagih, ya, yang dapat dibiayakan maksimum adalah 2,5% dari saldo rata-rata piutang sewa guna usaha. Makanya nanti di akhir tahun atau akhir Desember itu ada adjustment, ya. Jadi beban kerugian piutang yang tidak dapat tertagih itu dilakukan adjustment terhadap cadangan kerugian piutang. Oke. Nah, dan angsuran PPh pasal 25 dihitung berdasarkan laporan keuangan triwulan yang disetahunkan. Jadi per 3 bulan. Dan pembayaran sewa guna usahanya ini tidak dikenakan PPN. Jadi dia tidak boleh memungut atau tidak boleh ya memungut PPN di sini. Oke. Nah, bagaimana deh ya? Selanjutnya untuk yang lessee nih. Tadi kan pihak lessor, sekarang yang lessee. Nah, di finance lease untuk pihak lessee itu tidak boleh menyusutkan aktiva tetap yang disewa. Nah, hal ini berbeda dengan perlakuan akuntansi komersial. Kalau dalam komersial ya, akuntansi komersial aktiva tetap sewa guna usaha ini disusutkan oleh lessee. Oke. Dan angsuran sewa guna usaha yang dibayar atau terutang kepada lessor ya itu baik angsuran pokok maupun bunganya diakui sebagai deductible expense. Nah, ini juga berbeda dengan perlakuan akuntansi komersial. Kalau dalam akuntansi komersial ya, angsuran pokok sewa guna usaha itu diperlakukan sebagai pembayaran utang sewa guna usaha, sedangkan bunganya merupakan expense. Oke. Ya, nanti lebih jelasnya ada di contoh. Yang berikutnya, perlakuan operating lease. Nah, ini bagi lessor. Bahwa seluruh pembayaran yang diterima atau diperoleh oleh lessor merupakan objek pajak penghasilan. Oke.
Lessor berhak menyusutkan aset yang disewakan. Nah, nanti penyusutannya disesuaikan dengan ketentuan fiskal. Tadi masa manfaatnya. Ya, apakah kelompok 1, 2 ya, kelompok bangunan dan seterusnya. Nah, di sini ya lessor wajib mengenakan PPN atas jasa sewa tersebut. Oke. Kalau di finance list tadi nggak boleh memungut PPN, tapi di operating list dia boleh mengenakan PPN atas sewa tersebut, jasa atau sewa tersebut ya. Nah, sementara bagi lesi ya, operating listnya bahwa jumlah sewa yang dibayar atau terutang pada tahun yang bersangkutan merupakan deductible expense atau biaya yang dapat dikurangkan. Nah, di sini ya dalam operating list lesi tidak berhak menyusutkan aktiva yang disewakan, tetapi lesi wajib memotong PPh pasal 23 atas sewa tersebut. Nah, jadi yang tadi makanya leasing itu dari yang sederhana menjadi rumit. Karena apa? Tergantung perjanjiannya. Tadi ya, karena tadi udah jelas di dalam PSAK mengatur bahwa sewa guna usaha atau SGU ya itu menggunakan hak opsi dan tanpa menggunakan hak opsi gitu. Makanya itulah harus diatur di dalam PSAK maupun peraturan perundang-undangan perpajakan. Oke. Nah, jadi dari tadi saya jelaskan ya, kita ambil bahwa ada plus minusnya atau ada keuntungan dan kerugian ketika kita melakukan sewa guna usaha. Keuntungan bagi lessor di sini secara hukum berhak menjual barang yang disewa. Nah, secara akuntansi lessor masih mempunyai hak untuk menyusutkan aset tetap yang disewa karena hak kepemilikannya masih berada pada lessor, kan belum dialihkan atau belum dipindah tangankan. Nah, di samping itu ada kerugiannya, yaitu lessor mempunyai risiko yang besar apabila barang yang disewa mendapat tuntutan dari pihak ketiga. Misalkan ya, tak rusak, misalkan barangnya terjadi sesuatu ya, terkena kecelakaan atau apa dan sebagainya ya. Kemudian si lessor juga tidak boleh melakukan tuntutan atau komplain kepada pabrik atau langsung kepada pemasok ya. Seharusnya kan lesi sebagai pengguna barang. Jadi di sini nggak boleh komplain ya, tidak dapat melakukan tuntutan atau komplain. Nah, bagaimana keuntungan bagi lesi ya? Kalau bagi lesi dapat menghindari diri dari kebutuhan dana besar dengan bunga yang tinggi. Nah, resiko keuangan dapat dihindari atau dikurangi karena lesi dapat menukarkan kepada lessor sebagai pemakaian. Tadinya mau beli cash nih. Kalau beli cash, nanti kas akan berkurang sekian. Kalau kita menggunakan leasing, maka dananya kan bisa kita alihkan dulu. Bisa kita gunakan untuk investasi yang lain atau untuk perputaran modal, gitu kan? Seperti itu. Nah, jadi di situ ya yang tadinya dikeluarkan misalkan dananya 1M secara tunai cash ya, cash keras. Nah, kalau dia melakukan leasing kan bisa dana yang 1M tadi misalkan cuma 200 juta. Nah, kan ada selisih di situ. Nah, tapi memang kalau kita melakukan leasing kalau misalkan melakukan leasing udah ada resikonya, yaitu bunganya pasti tinggi. Oke, nah jadi itu ya, ada risiko-risiko keuangan yang dapat dihindari atau dikurangi. Oke, nah terus kemudian ada perjanjian kontrak leasing lebih fleksibel ya, biaya perusahaan lebih rendah atau murah, serta utang yang dilaporkan dalam laporan keuangan tidak berubah, sehingga rasio leverage tidak berpengaruh. Gitu. Oke.
Ya. Nah, nih kerugiannya, lesi memenuhi berbagai persyaratan yang ditetapkan oleh lesor. Misalkan untuk melindungi barang dalam bentuk pembatasan pengoperasian, asuransi, dan sebagainya. Misalkan nih, ini mesinnya ya atau truknya hanya boleh digunakan maksimal sehari misalkan 8 jam. Nah, itu ada dalam bentuk perjanjiannya atau apa dan seterusnya. Oke, yang kedua, kehilangan kesempatan memperoleh keuntungan pada saat akhir sewa ya. Terus yang ketiga, barang yang diterima tidak dapat dijadikan jaminan kredit karena tidak dicatat sebagai aset. Dan hak penggunaan atas barang sewa merupakan aset tak berwujud yang tidak dapat disajikan sebagai aset tetap. Ya, yang terakhir adalah dalam hal menggunakan khususnya sewa pembiayaan akan menjadi kurang tepat apabila lesi hanya membutuhkan aset jangka pendek. Hal ini dapat menjadi biaya besar apabila terjadi pembatasan sebelum perjanjian selesai. Oke, ya. Nah ini keuntungan dan kerugiannya, baik untuk lessor maupun lesi. Aspek perpajakannya tadi kita sudah singgung di awal. Ada objek PPh, ya. Kemudian ada PPN, ya, seperti itu. Oke. Nah, kita lihat sini studi kasusnya ya. Misalkan nih PT ABC melakukan leasing mobil truk ya. Periodenya 5 tahun, dimulai dari 1 Januari. Nah, jumlah sewanya adalah 60 juta. Kalau 60 juta 5 tahun berarti kan totally 300 juta, ya enggak? Taksiran umur ekonomis truknya adalah 5 tahun. Ya. Dan taksiran nilai residual truk pada akhir periode leasing itu tidak ada. Oke, tambahin ya. Ya, per tahun adalah 10%. Oke. Seperti ini. Ya. Oke, kita lihat tabel pembayarannya. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Oke, nah di dalam tabel pembayaran kita bisa lihat ya bahwa kewajiban lesi ya itu adalah 250.191.927. Oke. Ya. Seharusnya kan kewajiban pembayarannya kan segini kan 300 juta karena kan dia membayar angsuran setiap tahunnya adalah 60 juta dan itu berlangsung selama 5 tahun. Gitu kan? Oke. Nah, tapi perhitungannya tidak seperti itu. Perhitungannya ya, karena ada bunganya tadi setiap tahun sebesar 10% nih ada beban bunganya. Oke. Nah, kita lihat di sini ya. Untuk pembayaran tahun pertama itu adalah 60 juta ya. Maka kewajiban lesinya adalah menjadi 100 ya, 250 juta ini dikurangi dengan 60 juta. Maka dapat 190 juta ya, 191.927. Oke. Jumlah ini tidak berubah ya kawan-kawan ya. Jumlah yang angsuran itu setiap tahunnya ini ya. Ini tidak berubah. Oke. Oke. Ini semua 60 juta per tahun. Nah, tapi kita lihat di dalam 60 juta ini ada apa saja? Ada pokoknya yang kita bayar ya kan dan ada beban bunganya. Oke, nah dikatakan bahwa bunganya adalah 10% per tahun. Nah, berarti dari sisanya tadi ya, kewajiban listnya ini kita turunkan. Kita kalikan ya. Ini kawan-kawan. Nah, dari sini kita kalikan 10% ya. Kalikan 10% di sini. Oke. Nah, menghasilkan 19 juta. Ya. 19 juta 19.193. Oke. Nah, tahun berikutnya juga sama. Sorry, sebentar. Ya.
Nah, ini tinggal kita kurangkan 60 juta dikurangkan 19 juta, maka dapatlah 40 juta sekian ini. Oke, jadi kewajiban list tahun ya, saldonya ini tahun 2018 ya menjadi 149 juta ya 211.119. Oke. Paham ya? Diperolehnya dari mana ini? Baik. Nah, kemudian ini kita turunkan lagi nih. Ini kita kalikan lagi nih 10% nih. Sama. Nah, jadi 60 juta dikurangi 14 juta menghasilkan 45 juta. Oke. Nah, 149 juta ya dikurangi dengan ini menghasilkan 104 juta 132.231. Oke. Ini kita kalikan lagi 10% menjadi beban bunga. 60 juta dikurangi 10 juta sekian ini menjadi 49 juta. Nah, jadi 104 ya dikurangi dengan ya dikurangi maka menghasilkan 54 juta ya 545.455 rupiah. Ini kita kalikan lagi 10% ya hasilkan 5 juta 454.545 rupiah ya. Nah, terakhir menjadi 0 karena 60 juta dikurangi dengan 5 juta ini ya sisanya segini maka menjadi 0. Nah, sehingga ya kewajiban list ya itu adalah sebesar 250 ini. Dari mana? Dari pembayaran pokoknya saja. Oke, nih. Seperti ini. Nih. Ya. Dari ini sama ini kan. Oke. Nah, sehingga beban bunganya selama dia 5 tahun adalah 49 juta. Nah, ini ditambah ini kan sama dengan ini. Sama dengan 300 juta. Oke. Nah, kalau kita breakdown dari tadi ya ke dalam jurnalnya untuk finance list ya. Oke, nih kita lihat dulu posisinya ya. Saya clear dulu. Ini ya, kita lihat. Oke. Nah, ini saya contohkan hanya untuk tahun ya 2017 dan 2018. Oke. Di tahun 2017 pada saat leasing dia, pada saat pencatatan list di awal periode itu muncul debitnya adalah truk leasing ya. Terus ada kewajiban kreditnya kewajiban menurut capital lease pada kas. Truk leasing tadi udah jelas bahwa kewajibannya tadi ya itu adalah 250 juta 191.927 rupiah. Nah, di awal kewajiban menurut kapitalisnya ya, nih kawan-kawan, nih ya, nih 190 ini ya, oke, dan kasnya pembayaran pertama adalah 60 juta. Oke. Nah, sementara untuk penyusutan amortisasinya 5 tahun. Nah, jadi total dari kewajiban tadi ya, kewajiban listnya itu 250 juta 191.927 dibagi 5. Ya. Maka beban amortisasinya adalah 50 juta per tahun. Nah, jadi tahun 2017, tahun 2018 sampai tahun terakhir 5 tahun terakhir ya. Itu adalah sama-sama 50 juta 38.385. Oke. Oke, di tahun kedua
yaitu 1 Januari 2018 ya, bahwa kewajiban menurut kapitalisnya menjadi 40, beban bunganya menjadi 19 juta pada kas, karena kan dibayar sebesar 60 juta. Nah, angka-angka ini semuanya ada di tabel pembayaran yang tadi kita hitung lebih awal, ya, di awal tadi. Kemudian untuk amortisasinya ya sama tadi yang saya jelaskan. Nah, jadi nanti teman-teman tinggal dilanjutkan di tahun berikutnya, tahun ketiga yang 2019 ya. Sama ada kewajiban menurut kapitalis, beban bunga pada kas. Nah, ini saya pindahkan di sini. Dan di penyusunan amortisasinya ya, penyusunan atau amortisasinya metode garis lurus itu sama, yaitu setiap tahunnya adalah 50.038.385. Oke. Nah, dari sini nanti di tahun 2020, tahun 2021 dan seterusnya ya, pokoknya sementing 5 tahun. Nah, dibuat seperti ini sesuai dengan tabel pembayaran list ini. Lihat aja nih angkanya sama. Berarti nanti di tahun 2020 ya, kewajiban listnya kan segini. Terus ada beban bunga, maka kasnya adalah 60 juta. Di tahun terakhir, kewajiban kapitalisnya segini, beban bunganya segini, maka kasnya segini. Oke, nanti tinggal dilanjutkan saja ya untuk tahun 2020 dan 2021-nya, atau tahun terakhir. Oke, nah ini untuk list. Bagaimana dengan lasernya? Lasernya kebalikannya, karena kan dia yang mendapat penghasilan ya kan sebagai objek penghasilan, maka muncul kas. Nah, terus karena baru dibayar 60 juta dari 300 juta tadi ya, nah sisanya 300 juta dikurang 60 juta itu 240 juta, yaitu menjadi sebuah piutang pembayaran leasing. Muncul piutang. Oke, kreditnya itu ada truk yang dibeli untuk leasing ya, senilai kewajiban list tadi ya 250 juta sekian-sekian, dan ada pendapatan bunga diterima di muka yaitu 49 juta 888 atau 808.073 rupiah. Oke, ini pada saat awal sekali, awal periode list itu terjadi ya. Nah, di tahun berikutnya atau 2018 muncul kas ya 60 juta pada piutang. Karena kan piutang tadi sudah didebit ya, muncul piutang pada saat awal list, maka pada saat membayar angsuran piutang menjadi berkurang. Oke, nah ada pendapatan bunga yang harus kita jurnal ya. Itu pendapatan bunga diterima di muka pada pendapatan bunga. Oke. Ya, ini kita ini seharusnya 31 Desember. Karena di akhir kita harus adjustment. Ada pendapatan bunga diterima di muka pada pendapatan bunga. Nah, tahun berikutnya sama ya. Oke. Kas pada piutang pembayaran leasing. Nah, lalu ada pendapatan bunga diterima di muka. Nah, nanti tinggal dilanjutkan saja di tahun 2020 maupun tahun 2021. Oke. Sedikit lagi ya. Nah, sementara untuk operating list itu berbeda perlakuan jurnalnya, akuntansinya. Ya. Untuk awal tahun 2017 ya, maka muncul beban sewa atau silesi, karena kan dia yang menyewa, maka menjadi beban sewa. Nah, terus karena tadi ada pemungutan PPN ya, maka masuklah nih ada pajak masukan dari PPN. 60 juta dikali 10% adalah 6 juta. Oke. Nah, terus ada muncul karena tadi ada pemotongan PPh pasal 23 ya, sewa adalah 2%. Ya, dari 60 juta, maka muncul utang PPh pasal 23 1.200.000 rupiah. Dan kasnya adalah 64.800.000 rupiah. Oke.
Nah, nanti setiap bulan, setiap tahun dibuat seperti ini. Ini 1 Januari 2017. Nanti 1 Januari 2018 juga sama. Ya, 1 Januari 2019 sampai 1 Januari 2021 itu sama. Nominalnya seperti ini. Jurnalnya. Nah, sementara untuk pihak lessor ya, kas di debit. Nah, terus ada PPh pasal 23 dibayar di muka tadi. Menjadi 1,2 juta. Dan ada pendapatan sewa di kredit dan PPN pajak keluaran. Ya. Oke. Nanti di tahun 2018 hingga 2021 sama dibuat jurnal seperti ini. Oke, itu ya. Itulah akuntansi pajak atas transaksi leasing. Memang rumit kalau dilihat ya, karena sesuai dengan perjanjian. Nah, sehingga ya kesimpulannya bahwa perjanjian sewa guna usaha yang lahir pada prosedur mekanisme leasing terdiri dari ketentuan-ketentuan yang salah satunya adalah ketentuan mengenai tanggung jawab para pihak terhadap objek leasing. Ya, pembagian dan pengaturan mengenai tanggung jawab para pihak terhadap objek leasing tersebut pada umumnya dipengaruhi dan ditentukan oleh jenis pembiayaan yang terdapat dalam perjanjian leasing itu sendiri. Namun, secara khusus, pembagian dan pengaturan tersebut pada dasarnya harus didasarkan pada kesepakatan para pihak dalam perjanjian. Sedangkan untuk pelaksanaannya harus dilakukan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Ya, itulah penjelasan tentang leasing ya. Terima kasih. Jika ada pertanyaan silakan, atau kiranya jika dirasa cukup silakan ya. Saya tunggu responnya dari kawan-kawan semua. Oke. Mohon maaf ya, malam ini kita udah kelebihan sekian menit ya. Walaupun di schedule kan seharusnya kita sampai jam 22 ya, enggak seperti itu kalau realnya. Oke, silakan. Apakah ada yang ditanyakan? Masih bertahan nih 16 mahasiswa dari berapa tadi? 22 ya. Silakan. Nina, Ismail, Abdul Hadi, Imam, Abdul Rauf, terus Arini, Putri, Fatia, Fitri, Rizka, Nur Aziza, Tita, Musa, Etia, dan Aini. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Atau cukup? Kalau cukup, nanti kita mulai. Ada studi kasus di dalam rekonsiliasi fiskal. Mohon izin saya share dulu ya. Ya, Nak. Ya, silakan, Nak. Udah muncul belum, Nak, di layar? Udah ya? Oke. Nah, jadi ini ada studi kasus ya tentang perusahaan manufaktur. Nah, ini laporan laba rugi komersialnya. Nah, nanti kita latihan membuat koreksi fiskal. Ini aja dulu yang dikerjakan ya tugasnya. Oke. Kalau ini udah selesai, kalau ini sudah selesai, nanti baru kita lakukan pembuatan tabel rekonsiliasi fiskal. Jadi saya ingin ya kita memahami, insya Allah lah kawan-kawan udah paham ini tentang koreksi fiskal baik positif maupun negatif. Ya, ini transaksinya atau keterangannya berdasarkan penelitian pembukuan ditemukan hal-hal sebagai berikut. Ada 9, 10, ya 11 poin lah. Oke, nah nanti baru kita lakukan hitung penghasilan kena pajaknya, PPh terutang, dan PPh kurang lebih atau bayar ya tahun 2020. Oke, nanti saya share
ke grup kelas. Silakan dikerjakan untuk koreksi fiskalnya saja dulu. Ya, minggu depan karena materi udah selesai, ya materi sampai UTS adalah sampai dengan leasing, ya. Minggu depan kita review dari koreksi fiskal ini. Kemudian nanti ada kisi-kisi lah, semacam kisi-kisi untuk persiapan UTS. Cepet kan kita udah setengah perjalanan nih, ya menuju semester, nah, ya tengah semester. Oke, mungkin itu nanti saya share untuk latihannya ya. Latihan ya teman-teman, bukan tugas. Tugasnya minggu depan aja. Nanti di-uploadnya di pertemuan ke-7 sekaligus kisi-kisi ya. Gitu. Oke. Silakan. Cukup kalau tidak ada pertanyaan. Silakan. Gimana Ismail? Udah ngantuk ya? Cukup, Bu. Dengerin saya ngomong aja dari tadi. Oke, baik. Kalau cukup, terima kasih. Insya Allah minggu depan kita lanjutkan lagi ya. Nanti studi kasusnya tolong dikerjakan mandiri dulu. Jika ada kebingungan atau kesulitan, colek saya aja ya, kasih tahu ini bagaimana gitu. Insya Allah nanti saya jelaskan seperti sebelum-sebelumnya. Oke, terima kasih buat 16 mahasiswa untuk malam ini. Selamat istirahat ya, selamat melanjutkan aktivitas jika memang harus melanjutkan aktivitas. Baik, sebelum berakhir saya mohon izin foto bersama dulu. Iya. Oke, coba dong sebentar, tadi saya belum capture di sini. Bentar ya. Buat apa bukti perkuliahan nanti? Oke. Maaf, saya ngebug lagi. Oke, yuk. 1, 2, 3, senyum. Oke. Jangan kaku-kaku, dilemesin senyumnya. Sudah mau istirahat, harusnya semangat. Oke, baik. Cukup ya kawan-kawan semua ya. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga perkuliahan malam ini bermanfaat buat kita semua ya, menambah wawasan kawan-kawan semua. Sukses selalu kuliahnya ya. Ingat bahwa kuliah itu bukan bukan hanya memperoleh IP, tapi lihat nanti skill ya. Pengalaman kamu. Jadi sebelum lulus upayakan CV kamu pada saat nanti melamar pekerjaan itu adalah bisa terjual. Bukan terjual, maksudnya bisa ada perusahaan yang melirik ya. Jadi sebisa mungkin sebelum lulus kawan-kawan udah punya experience lah, pengalaman, entah itu pengalaman kerja, pengalaman student exchange ya kan, atau lain sebagainya, mengikuti kompetensi atau mengikuti pokoknya event-event yang dilakukan, yang diadakan di kampus ya. Jadi biar apa? Biar CV-nya tuh keren nih, IP kecil tapi dengan skill atau kelebihan yang kamu punya itu bisa menjual diri kita sendiri. Bukan menjual, maksudnya mempromosikan diri kita sendiri seperti itu. Ya, oke. Upayakan ya. Sukses semuanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayang. Ya, mohon izin saya end semua ya. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.